Perkenalkan, saya Inayatul Fitriah, mahasiswa Pendidikan Biologi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik atau LKPD berbasis Predict, Observe, Explain pada materi sistem pencernaan manusia. Suatu proses pembelajaran membutuhkan suatu pengembangan agar lebih efektif dan efisien ketika diterapkan, apalagi pada suatu proses pembelajaran IPA sangat membutuhkan upgrading atau pengembangan agar lebih efektif dan efisien ketika diajarkan dan diterapkan kepada peserta didik. Menurut Widowati tahun 2016, banyak sekali faktor yang menyebabkan efisien dan efektifnya suatu pembelajaran. Salah satunya yaitu penggunaan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Hal yang melatar belakangi adanya penelitian ini yaitu hasil observasi dan pengalaman mengajar peneliti pada salah satu sekolah menengah pertama di Kabupaten Bandung. Sebenarnya, proses pembelajaran di sekolah ini sudah tergolong cukup baik. Penggunaan KPD yang baik, penggunaan media yang baik, penggunaan bahan ajar yang baik. Akan tetapi pada penggunaan LKPD ini masih sangat bersifat teoritis sehingga tidak memunculkan dan mengurangi minat belajar peserta didik. Hal inilah yang menyebabkan peneliti mengembangkan suatu produk, yaitu pengembangan lembar kerja peserta didik atau LKPD berbasis Predict, Observe, Explain pada materi sistem pencernaan. Sehingga dari latar belakang yang sudah peneliti sampaikan, dapat ditarik rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana langkah-langkah pengembangan lembar kerja peserta didik berbasis Predict, Observe, Explain pada sistem pencernaan ini. Kemudian yang kedua, bagaimana kelayakan LKPD berbasis Predict, Observe, Explain ini. Dan yang ketiga, yaitu bagaimana keterbacaan pengembangan LKPD berbasis Predict, Observe, Explain ini. Metodologi penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian pengembangan atau R&D yang dimodifikasi oleh Borg and Gould. Dan desain penelitian yang digunakan pada penelitiannya yaitu menggunakan desain penelitian 4D, yaitu Define, Design, Develop, dan Disseminate. Akan tetapi pada penelitian ini peneliti membatasi hanya sampai 3D saja, yaitu Define, Design, Develop, hanya untuk 3D ini aja. Sedangkan untuk teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu ada 3 cara. Yang pertama yaitu hasil observasi awal menggunakan wawancara kepada peserta didik dan 2 orang guru MIPA di sekolah itu. Kemudian yang kedua menggunakan uji validasi. Uji validasi ini terdiri dari 3 uji. Yang pertama yaitu uji validator ahli materi, yang kedua yaitu uji validator ahli media, dan yang ketiga yaitu 2 orang validator dari guru MIPA di sekolah tersebut. Dan yang ketiga yaitu uji keterbacaan. Uji keterbacaan ini melibatkan 15 orang peserta didik untuk dibagikan angket, kemudian diberikan suatu pertanyaan untuk mendapatkan hasil keterbacaan pada LKPD ini. Untuk hasil dan pembahasan pada penelitian ini, yang pertama saya akan membahas 3 pembahasan. Yang pertama yaitu tahap define atau pendahuluan. Pada tahap define ini atau pada tahap pendahuluan ini ada 5 tahap. Di antaranya yaitu yang pertama tahap analisis ujung depan, kemudian tahap analisis peserta didik, analisis tugas, analisis konsep, dan yang kelima yaitu perumusan tujuan masalah. Untuk tahap yang kedua yaitu tahap desain atau perancangan. Pada tahap ini ada 4 poin. Yang pertama yaitu tahapan penentuan kriteria acuan, yang kedua yaitu pemilihan media, yang ketiga pemilihan format, dan yang ketiga yaitu perancangan awal atau prototype. Yang pertama yaitu penerapan kriteria acuan. Kriteria acuan ini peneliti sudah menerapkan sesuai dengan KI dan KD yang berlaku, kemudian kedalaman materi yang harus adanya pada kelas 8. Kemudian yang kedua yaitu pemilihan media. Pemilihan media tentunya peneliti memilih media pembelajaran berupa LKPD atau lembar kerja peserta didik. Kemudian pemilihan format pada LKPD ini disesuaikan dengan format LKPD yang sudah sesuai dengan aturan ISO. Kemudian yang terakhir yaitu rancangan awal atau prototype juga sudah disesuaikan dengan aturan-aturan yang sudah berlaku pada pembuatan suatu LKPD. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu tahapan develop atau pengembangan. Pada tahapan ini ada 2 poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu pada tahapan uji validasi ahli, dan yang kedua yaitu uji keterbacaan. Uji validasi ahli ini dilakukan oleh 3 validator. Yang pertama oleh validator ahli media, yang kedua oleh validator ahli materi, dan yang ketiga adalah 2 orang guru mata pelajaran IPA di sekolah yang saya teliti. Untuk hasil grafik hasil validasi, untuk
ahli media yaitu mencapai 88%, kemudian ahli materi 85%, dan guru IPA 91%. Untuk lebih jelasnya dan lebih rincinya, grafik hasil validasi ahli media yaitu ada 4 poin. Yang pertama, ukuran LKPD, desain sampul, desain isi LKPD, dan desain keterbacaan LKPD. Rata-rata semuanya menghasilkan angka yang cukup layak, bukan cukup layak, sangat layak untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya. Kemudian untuk hasil grafik hasil validasi ahli materi, poin-poinnya yaitu kelayakan isi, kemudian kelayakan penyajian, kemudian penyajian bahasa, dan keterpaduan dan kesesuaian dengan Predict Observe Explain yang menjadi basic pada LKPD ini. Mendapatkan hasil presentasi yang sangat layak untuk dilanjutkan untuk penelitian selanjutnya. Kemudian yang ketiga yaitu grafik hasil validasi ahli guru IPA, 2 orang guru IPA. Rata-rata hasil presentasi kelayakan dari guru IPA menghasilkan LKPD sangat layak untuk digunakan. Tahapan yang kedua pada tahapan pengembangan ini yaitu uji keterbacaan yang melibatkan 15 orang peserta didik untuk diterima saran dan revisiannya untuk membuat LKPD semakin layak dan bisa diujikan. Nah, uji keterbacaan ini melibatkan 15 orang peserta didik dan hasilnya ada 3 poin dalam angket yang saya berikan kepada peserta didik. Yang pertama yaitu ada tampilan LKPD, penyajian isi, kemudian manfaat LKPD yang berbasis POE ini. Rata-rata hasil peserta didik untuk tampilan LKPD yaitu 94%, kemudian untuk penyajian isinya 90%, dan manfaat LKPD 93%. Dan ini menunjukkan bahwa hasil uji keterbacaan untuk LKPD ini sangat layak. Dan dapat disimpulkan bahwasanya LKPD berbasis Predict Observe Explain ini sangat layak digunakan dan meningkatkan minat belajar peserta didik pada pembelajaran IPA, terutama pada materi sistem pencernaan manusia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.